4 3 2 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa Cirebon TV yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah, pada malam hari ini kembali kami dari tim Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah dapat menjumpai pemirsa di rumah, tentunya dalam satu mata acara yang selalu senantiasa dinantikan oleh pemirsa di rumah, yaitu Hidup Indah bersama Buya Yahya. Serta salawat dan salam selalu senantiasa kami mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa terlimpah atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa Cirebon TV yang berbahagia, kembali pada malam hari ini kita akan membahas dan masih seputar tentang menjaga keharmonisan rumah tangga, yaitu tentang hal apa yang harus dihindari untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Di minggu yang lalu telah kita bahas, yaitu salah satunya, yaitu salah memilih teman. Untuk malam hari ini, insya Allah nanti kita akan tanyakan kepada narasumber kita yang alhamdulillah pada malam hari ini telah hadir di tengah-tengah kita, yaitu guru kita Buya Yahya. Dan pemirsa, sebelum kita melangkah, kita sapa terlebih dahulu guru kita Buya Yahya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Buya? Sehat Buya? Alhamdulillah. Atas para pemirsa semuanya. Amin. Semoga para pemirsa dan semua kru yang menjadikan sebab, yang dijadikan oleh Allah sebab terlaksananya acara ini, semoga Allah seperti telah memberikan kemudahan untuk acara ini, Allah memberikan kepada mereka semua adalah kemudahan di dalam urusan dunia dan akhiratnya. Amin. Semoga Allah senantiasa memberikan bimbingan dan hidayah sehingga kita senantiasa di dalam kemuliaan dan kebaikan. Baik ya, untuk yang akan kita bahas pada malam hari ini, kemarin sudah kita bahas tentang salah memilih teman ya. Kira-kira untuk malam ini apa yang menjadi penyebab, salah satu penyebab lagi kehancuran rumah tangga kita? Sebetulnya sebabnya itu adalah banyak, tapi sudah disimpulkan dalam beberapa poin yang sudah kita bahas terdahulu. Hanya ini sebenarnya pengulangan. Kayak salah memilih teman itu adalah tidak lain karena memang mungkin dalam poin-poin yang dulu kita tekankan di dalam masalah mendekatkan kepada Allah ya, dengan cara mencari teman yang baik. Tapi ini hanya penekanan saja. Sebenarnya sudah pernah kita bahas. Adapun saat ini pun sebetulnya juga tidak lepas dari penekanan agar pasangan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita lebih rinci, lebih jelas. Kita buat satu acara, satu judul yang khusus, yaitu misalnya sekarang ini mungkin makan halal, atau menghindari dari makan makanan yang haram atau nafkah yang haram. Ini adalah maknawiyat. Artinya bukan secara takhid zahir orang dengan senyum, dengan rayuan, itu bukan. Akan tapi maknawiyat, dengan halal maka Allah akan berikan kesejukan di hati. Begitu sebaliknya dengan haram, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan hati itu gersang panas. Maka mudah sekali seseorang untuk melakukan zaliman. Jadi yang harus kita perhatikan ini adalah makan halal. Maka jadi untuk menghindari rumah tangga yang tidak harmonis adalah menghindar dari makanan-makanan yang haram. Itu mungkin yang akan ditangkap. Mungkin karena memang makanan halal juga bisa mempengaruhi ya, secara kejiwaan ya. Iya, ada secara kejiwaan, makna secara kejiwaan mungkin lebih enak secara maknawi hati. Maknawi hati. Memang secara psikologi juga bisa. Bisa saja mungkin kalau orang mencuri atau ini punya watak akhirnya apa gitu. Akan tapi kita terlepas dari itu. Kalau ada orang yang cuek mencuri pun tidak pernah pusing ya ada. Orang berbuat jahat tidak pernah pusing ada. Kita terlepas dari itu. Akan tapi secara maknawiyat itu adalah makanan haram itu sangat mempengaruhi. Sampai dikatakan bahasanya anggota tubuh ini akan berbuat jahat mau tidak mau. Itu baik. Mungkin itu yang akan. Mungkin apakah perlu ada mukadimah atau kita langsung tanya jawab? Boleh kita agak berbias sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin Abdillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Amma ba'd. Berangkat dari firman atau sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul halali fardhatun ala kulli muslim. Mencari yang halal adalah kewajiban. Dan didukung oleh banyak puluhan bahkan hadis tentang bagaimana mencari halal.
tentang keutamaan orang mencari nafkah yang halal di perjalanan seperti orang dalam keadaan di perang di jalan Allah. Kalaupun mati di tengah jalan, mati syahid. Banyak sanjungan-sanjungan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW bagi orang yang mencari halal. Begitu pentingnya mencari halal, nafkah yang halal. Karena di sini ada pengaruh terhadap kebersihan hati sang anak, perkembangan jiwa sang anak. Karena jiwa yang dimaksud di dalam dunia agama Islam itu adalah jiwa-jiwa yang bersih, jiwa yang sudah tersucikan, jiwa yang senantiasa jiwa yang berkembang dengan kemuliaan. Kita tidak berbicara tentang masalah ilmu jiwa atau kejiwaan dalam disiplin ilmu psikologi misalnya, yang jauh daripada maknawiyat keagamaan. Kita ingin, padahal di dalam Islam sangat diperhatikan makna ini. Jadi pakar psikologi pun, sebagai psikolog atau itu sendiri, ada dua model yang dia basicnya adalah agama, tentunya adalah akan mengarahkan semuanya kepada nilai-nilai agama. Kalau kita tahu bahwasanya Imam Ghazali rahimahullah ta'ala adalah psikolog kelas tinggi, biarpun tidak pernah sekolah di kampus, ya, tidak pernah lulus sarjana psikologi. Makanya psikolog Islam itu harus mengenal bagaimana Imam Ghazali itu mencermati tentang penyakit hati. Kenapa orang begini sampai detailnya itu luar biasa. Bahkan bisa dikatakan tidak pernah ada orang menulis buku seperti Ihya Ulumuddin Imam Ghazali. Nah, jadi kalau masalah halal, kalau masalah jiwa ditinjau dari bermacam. Termasuk Imam Ghazali kalau menyinggung masalah makanan halal dan makanan haram jauh, dan dihubungkan dengan masalah perkembangan jiwa nanti. Jiwa dalam arti jiwa yang kenal Allah Subhanahu wa taala. Seperti hadis Nabi itu, "Radul fitnatu 'alal qulubi 'udan kal hasir 'udan." Bahwasanya hati itu kan yang nanti yang akan menggerakkan semuanya. Jadi sentralnya di hati. Mata kita ada urusannya dengan hati, telinga dengan hati, semua dengan hati. Kalau hati kotor, hati yang mesum, hati yang diselimuti oleh nafsu dan kekotoran, maka dia selalu mengajak matanya untuk melihat yang haram, sehingga tidak bisa menikmati yang halal. Telinga pun begitu. Dia paling senang kalau dengar gunjingan, kalau dengar Al-Quran tidak hobi. Lidah pun begitu. Daripada dia membaca sholawat, dia lebih senang untuk menyandungkan lagu-lagu yang tidak baik. Itu karena apa? Kontrolnya dia. Jadi pusatnya itu adalah hati. Dan hati ini yang disebutkan oleh Rasulullah adalah bahwasanya dalam jasad itu ada mudghah, segumpal darah. Kalau dia baik, baik semuanya. Kalau jelek, jelek semuanya. Nah, inilah yang kita maksud yang kita maksud dengan perkembangan jiwa adalah jiwa yang benar, jiwa yang terkontrol oleh nilai-nilai keagamaan. Jadi berkembangnya jiwa yang bersih yaitu jiwanya orang yang makanannya halal, jiwanya orang yang pekerjaannya adalah bagus, terpuji, jiwanya orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kejiwaan yang ditinjau dari sisi agama, adalah jiwa yang kenal Allah Subhanahu wa taala. Adapun ketenangan yang tidak kenal Allah Subhanahu wa taala tidak lama, ketenangan yang tidak sesungguhnya. Mungkin ada orang yang secara psikologi ya, secara kejiwaan dia adalah orang yang bahagia, akan tapi dia tidak kenal Allah Subhanahu wa taala. Tapi kebahagiaan ini adalah seperti orang bisa tertawa sesaat. Hanya saatnya agak panjang, temponya saja berbeda. Tapi dia tidak akan menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya di akhir. Sehingga kalau hanya orang melihat secara fisik kebahagiaan atau masalah urusan psikologi, urusan kejiwaan itu hanya dihubungkan dengan pengaruh fisik atau pengaruh materi, bukan keimanan, atau pengaruh-pengaruh yang tidak dihubungkan dengan keimanan, maka itu nanti terbatas kepada kebahagiaan yang sifatnya adalah bisa saja duniawi, kesenangan duniawi, sehingga nanti bisa saja terfokus kepada bagaimana kita bisa mengumpulkan materi, bagaimana kita bisa berteman dengan orang yang baik-baik saja. Padahal kalau di dalam dunia Islam, di dalam agama yang dididik oleh Rasulullah SAW, orang bisa bahagia biarpun kumpul dengan manusia jahat sekalipun. Tapi dalam dunia kejiwaan yang tidak kenal agama kan nanti kalau agar kita sejuk ya kita duduk dengan orang baik kan, dengan orang yang ini mungkin bisa sejuk. Tapi kalau di dalam dunia agama, dunia Islam, dunia rohaniat yang dididik oleh Rasulullah SAW adalah biarpun kita duduk dengan manusia sejahat apapun, dia bisa baik, bisa enjoy, bisa senang. Karena apa? Ada hatinya ini yang sudah dikontrol. Makanya dia mudah memaafkan,
dia husnudzon sama orang, kemudian tidak terbawa emosi. Ini adalah karena dia tahu dan tidak capek. Dia mengingatkan kok nggak marah-marah, padahal dia sudah mengajak kepada kebaikan, yang diajak itu marah-marah, tapi dia tetap saja nyantai karena dia paham bahwasanya ada pahala ini di balik semua usaha saya. Jadi yang maksud di sini adalah pengaruhnya terhadap jiwa masih mengenalkan kepada Allah. Makanan yang halal itu akan mengantarkan kita kenal Allah Subhanahu wa taala. Begitu sebaliknya makanan yang haram akan mempengaruhi jiwa. Dalam arti menjauhkan hati yang kotor. Dan kotornya hati itu adalah digambarkan seperti kotoran di dalam hati seperti tikar. Nempelnya sedikit demi sedikit, titik itu. Kalau kena sulamnya, tikar kan disulam sedikit akhirnya jadi gede. Itu juga hati. Sehingga dari makanan haram masuk di hati. Makanan haram menjadi hati itu keras, sehingga seseorang itu mendapatkan nasihat tidak bisa. Tidak bisa melihat kebaikan. Kalau sudah tidak bisa melihat kebaikan dari orang lain, tidak bisa dinasihati, ini adalah juga menjadikan rumah tangga tidak akan nyaman. Sehingga yang ada kesombongan, seorang suami yang sombong karena dia yang memberi nafkah dan sebagainya, dan istri pun ternyata juga punya kesombongan dari sisi lain, sehingga sombong tidak akan ketemu. Atau yang lainnya tidak pernah takut kepada Allah Subhanahu wa taala karena hatinya semacam itu. Jadi kezaliman tidak terlalu penting, tidak terlalu dipikirkan. Jadi kezaliman itu adalah sederhana, nggak mau apa terserah. Sehingga hati yang kotor ini akan menjadikan di dalam sebuah rumah tangga hati yang jiwa yang berkembang dengan sesuatu yang haram ini akan kotor. Lalu ini akan menjadikan aktivitas di dalam rumah tangga ini, kegiatan di dalam rumah tangga ini akan mudah dimasuki sesuatu yang tidak baik, kemaksiatan. Dikatakan kalau makanannya itu haram, orang itu mudah melakukan kemaksiatan, mau tidak mau. Jadi akan terbawa kepada kemaksiatan. Jadi penting kita untuk mencari yang halal. Yang memberikan kebahagiaan siapa? Allah. Seandainya seorang suami mencari duit yang banyak, katanya ingin menghibur istrinya, tapi cara yang haram, tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Bisa saja istri tertawa saat itu, tapi hatinya tertawa, mengejek. Karena apa? Yang diberikan bukan yang halal. Sebab yang mengambil hati sang istri itu adalah Allah. Seorang suami dengan cara yang haram, karena ingin membahagiakan sang istri, diberi sang istri uang, dicukupi semuanya, tetapi Allah merubah hatinya. Bisa saja dia berpikir macam-macam. Akhirnya hatinya senang berfoya-foya. Sudah begitu, sudah ada kemerosotan ekonomi sedikit, padahal bukan tidak ada. Itu sudah mulai goyah hatinya. Kemudian mudah tergoda dengan yang lainnya. Macam-macam. Akhirnya kebahagiaan itu susah untuk diwujudkan. Maka dari itu, thalabul halal fardhah, mencari halal ini harus kewajiban. Dan seorang istri pun jangan sampai mau untuk menerima haram dari suaminya. Harus ada bimbang haram. Jangan sampai kasih makanan yang haram suruh masuk neraka mau. Seorang istri harus seperti itu, suami pun begitu. Mencari yang halal dan jangan gengsi mencari yang halal. Yang penting halal. Jangan yang penting gedenya. Dan hindari bahasa-bahasa yang sudah dikemas oleh iblis, oleh setan, bahasa merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Bahasa yang Allah murka dengan kalimat itu. Misalnya, halal yang haram saja susah, apalagi yang haram. Yang haram saja susah, apalagi yang halal. Ini adalah kalimat-kalimat yang sering terucap dan itu merendahkan Allah. Allah bisa memberikan kepada kita semua halal. Hanya kenapa ada orang mengambil haram? Karena Allah tidak cinta. Dalam sebuah rumah tangga, kalau sudah tidak peduli lagi mencari nafkahnya, maka rumah tangga ini susah menjadi rumah tangga yang bahagia. Harta yang dimakan oleh anak akan menjadi anak yang kurang ajar, anak yang bandel, tidak dengar orang tua, diatur susah. Masya Allah. Ini adalah musibah diakibatkan daripada makanan-makanan yang haram yang masuk. Bahkan kalau berdoa pun tidak dikabul. Sampai dalam sebuah Imam Nawawi menyebutkan dalam salah satu hadisnya di Arba'in Nawawiyah, cerita tentang seorang yang akbar, rambut berdebu, potong camping. Ibaratnya ini seolah-olah orang yang memang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, menangis dalam berdoa. Anna yustajabu lahu du'a. Bagaimana akan dikabul doanya? Makaluhu haram, mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram. Makanannya haram, minumannya haram, semuanya haram. Gimana akan dikabul doanya? Menjadikan doanya tidak dikabul. Jauh daripada dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara setiap hari dia ingin Allah berikan kebahagiaan, tidak diterima oleh Allah. Karena apa? Dia sendiri telah makan makanan yang haram, bajunya baju yang haram, dan kadang tidak peduli. Sehingga alangkah banyaknya seorang suami baik menjadi jahat gara-gara istrinya, mengajari suaminya untuk menuntut waris. Alangkah banyaknya. Seorang suami yang sebetulnya sudah biasa dengan hidup kesederhanaan, tapi istrinya
tidak mengajarkan kepada yang halal, selalu minta ganti mobil, minta ganti motor, minta rumah, bangun, benahi dan sebagainya. Sementara gaji sang suami itu saja, ganti HP segala macam. Suami berpikir nggak mau dicemberutin oleh sang istri, karena tidak mau dicemberutin, berpikir gimana berkembang. Jadi korupsi, memaksakan diri ya. Iya, memaksakan diri dengan cara korupsi, berbohong dalam jual beli dan sebagainya. Dan ada kita membaca sebuah riset kebetulannya seperti apa. Kejahatan suami ini rata-rata adalah karena istri tidak peduli dari mana suaminya mencari uang. Artinya di rumah itu memang tidak biasa untuk menerima apa adanya. Di rumah atau istri tidak biasa untuk menerima, dia bisa berqanaah, bersabar dengan. Jadi biasanya menuntut, ini harus keuangan ini. Makanya ini kita hubungkan dengan yang sebelumnya itu. Kalau kita punya istri tidak kita kenalkan kepada Allah dan Rasul, temannya salah, itu yang susah suami. Mungkin dari segi baju saja, gara-gara berteman dengan orang yang bajunya gonta-ganti, dia pengen ditawari ini, akhirnya ngerajuk pada suaminya, memperayu pada suaminya. Suaminya bingung, harus mencari, harus membelikan dan sebagainya, sementara gajinya tetap tidak naik-naik. Ini musibah. Akhirnya apa? Mau tidak mau melakukan yang haram, atau mungkin minjem dulu ya, minjem halal mula-mula, tetapi di saat ditagih kan harus membayar, mulai ada emosi dan sebagainya, marah sama malu, merasa nggak enak, apa yang bisa aku lakukan? Terus jadi setan itu kalau pengen menjerumuskan orang, halus, tidak langsung orang jadi koruptor. Sama, ini adalah kasusnya pejabat bisa, ustadz bisa. Ustadz punya istri tidak dikit-dikit minta ganti baju, mobilnya ganti, antingnya ganti, sanu ganti. Ustadz dapat gaji dari mana? Akhirnya duit pondok bisa dijual, duit pondok bisa jadi anting misalnya. Kita harus rata dalam mengkritik, tidak boleh hanya sekedar pejabat-pejabat saja. Kejahatan bukan di kalangan pejabat saja, semua. Jangan-jangan orang kaya yang jualan pasar saja bisa karena menuruti ke istri, bohong, menuruti istrinya yang bohong, sehingga dapat makanan yang halal. Jadi urusan ucapan itu merata kalau sudah tidak takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak ada kebahagiaan di situ. Makanya istri penting sekali, peran istri. Makanya jangan mau dikasih yang haram, sedikit halal. Kalau harus diambilkan yang banyak tapi haram, istri yang kenal Allah mengatakan tidak. Bang, lebih baik aku sedikit, lebih baik baju saya ini robek saya jahit daripada baju mewah, mentereng, kemilauan, akan tapi semuanya dari haram. Ini baru istri saleh yang lebih hidup paling sebaik-baik yang dimiliki di dunia sebelum di akhirat. Yang namanya mobil mewah tidak ada apa-apanya dibanding istri yang salehah. Rumah megah tidak ada apa-apanya dibanding istri yang salehah. Istri yang salehah itu akan menghiasi di gubuk yang kecil, akan menjadi hiasan di rumah yang megah. Sebaliknya, kalau punya istri setengah setan ya, dia pun di rumah mewah, di atas mobil, orang bisa cemberut saja. Begitu juga suami. Semuanya itu berangkat dari orang yang tidak takut makan yang haram. Nah, maka perlu kita ini membiasakan untuk halal, mencari yang halal. Para suami cari rezeki yang halal, sedikit, jangan gengsi. Jadi tukang sapu mangga, jual teh iya, jadi tukang becak halal. Semua itu yang penting halal dulu. Nah, ini budaya gaya hidup yang berlebihan ini adalah budayanya setan dan iblis, sehingga orang semuanya memaksakan. Padahal orang-orang besar di zaman dahulu tidak pernah gengsi dengan pekerjaan yang penting halal. Makanya muncul orang-orang soleh. Ya, Imam Ali, Sayyidina Ali karramallahu wajhah adalah yang penting halal. Apa yang dilakukan? Menurunkan kurma. Kalau orang sekarang adalah naik pohon kelapa, nurunin kelapa. Makanya muncul anak-anak hebat seperti Sayyidina Hasan dan Husain. Orang-orang hebat, mati syahid semuanya, pejuang-pejuangnya, cucu Rasulullah SAW. Dan para ulama-ulama pun begitu. Bagaimana Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, ya, ibu bapaknya Imam Syafi'i yang paling takut dengan makanan haram. Hanya suatu ketika menemukan makanan di sungai, padahal itu adalah secara fikih adalah di sungai bisa saja di ujung sana jatuh. Paling tidak adalah syubhat, paling beratnya hukum adalah syubhat. Dimakan ternyata ada ibunya di sana, minta maaf nangis-nangis. Saking takutnya dengan makanan yang haram, sekarang kita sudah ini jelas haram masih direbut, misalnya begitu. Nah itu akibatnya adalah kepada anak-anak susah dididik. Di pondok kan masih saja bandel, uang masih saja tak karu-karuan. Ya, maka harus kita perhatikan makanan yang halal itu akan membentuk keindahan hati menjadi baik sehingga suami istri indah. Istri yang kita beri makanan yang halal terus lihat hatinya semakin sejuk.
Dialah penghibur suami yang sesungguhnya. Suami yang makan makanan halal, hatinya bersih, dia akan menjadi suami menghibur untuk istrinya yang sesungguhnya. Dimakan oleh sang anak, anak hatinya bagus. Subhanallah, anak menghormat orang tua, menghargai orang tua, bisa berbakti kepada orang tua, dan itu kebahagiaan yang hakiki yang kita cari dalam silsilah cerita panjang kita. Kebahagiaan yang di dalam kebahagiaan rumah tangga dalam irama kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, takut yang haram. Inilah yang kita cari. Jadi penting sekali mencari yang halal, jangan yang penting gedenya. Maka harus kita hilangkan budaya gengsi, sombong, kerja apa saja. Apa saja kalau dimudahkan oleh Allah yang mudah-mudah. Ke sawah pekerjaan para ulama dulu. Ulama-ulama besar dan masaati bengkel jam. Bengkel jam ada. Elektronik dia, jangankan zaman dulu, zaman sekarang ada seorang alim di Jawa Timur, dia tulisannya banyak. Itu ternyata kalau tidak salah tukang jam atau elektronik, belum lama meninggal. Bukan orang kaya mewah, karangannya berjilid-jilid itu. Ada orang namanya Syekh Fadl, adalah orang dari Tuban kalau tidak salah. Itu sangat banyak. Kalau kita tanya kerjaannya apa? Subhanallah. Jadi bukan kemewahan dalam pekerjaan bisa menulis tulisan sebanyak itu. Dan orang-orang soleh tidak pusing. Jadi harganya tercukupi dengan yang halal sedikit. Keluar lagi anak yang soleh begitu. Sudah kemasukan makanan yang halal ini biasanya rusak. Istri nggak benar, suami nggak benar, dan musibah itu nanti dalam kehidupan kita berumah tangga. Ini saja mungkin. Dan insya Allah akan kita tutup masalah keharmonisan rumah tangga. Kita akan melangkah kepada bagaimana mendidik anak, mungkin silsilah mendidik anak. Setelah itu nanti bagaimana dengan tetangga, kita harus silsilah semakin lebar. Keluarga kecil, keluarga besar masyarakat, negara, nanti sampai dengan agama-agama lain. Semua ada aturan dan ada aturannya sesuai dengan syariat Nabi Muhammad SAW, bagaimana sesuai dengan apa yang kita angkat daripada acara ini, yaitu hidup indah. Semuanya indah. Baik. Pemirsa Cirebon TV, demikianlah tadi mukadimah yang disampaikan oleh guru kita Bu Yahya. Sungguh begitu dahsyat pengaruh kualitas makanan yang kita berikan kepada keluarga kita, apakah makanan halal ataupun haram. Dan kayaknya akan lebih sempurna di saat pemirsa juga ikut berpartisipasi, yaitu pada nomor telepon di 0231 375 5333. Sekali lagi, pemirsa dapat berpartisipasi untuk bertanya jawab ataupun menambahkan apa yang telah disampaikan oleh guru kami di 0231 375 5333. Pemirsa Cirebon TV dimanapun Anda berada, kembali kami nantikan partisipasi pemirsa, yaitu di 0231 375 5333. Sekali lagi kami ulangi, 0231 375 5333. Dan sebelumnya terlebih dahulu kami sampaikan bahwasanya guru kami pun membuka majelis majelis baik di kota maupun di kabupaten, yaitu seperti di Masjid Raya Taqwa setiap hari Senin malam Selasa ya, mulai pukul 20 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Kemudian di Masjid Raya Mustaqim, yaitu setiap hari Sabtu malam Minggu pukul 20 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Di 0231 375 5333. Halo, assalamualaikum. Halo. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Mangga Pak, dengan siapa di mana Bapak? Dengan Pak Iswa. Dengan Pak siapa? Halo. Iya. Dengan Pak Iswa. Pak Irwan, di mana Pak Irwan? Pak Is di Weru, Pak. Oh, di Weru, mangga Pak. Yang termasuk kategori rezeki yang tidak halal itu seperti apa Pak? Mohon dijelaskan ya Pak. Baik Bapak. Ada lagi Bapak? Ada Pak, satu lagi. Mangga. Seandainya Pak kita berkeluarga, berarti ada suami dan istri. Bila suami datang terlambat dari pekerjaan ya Pak, itu ya Pak ya. Mohon dijelaskan sama Bu Yahya seperti apa gitu Pak, menjelaskan pada istrinya Pak. Mungkin cukup seperti itu Kak. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita masih buka lagi dua penanya lagi ya, sebelum dijawab oleh Bu Yahya di 0331 375 5333. Halo, assalamualaikum.
Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Bapak, dengan di mana? Dengan siapa di mana? Dari Pak Dede. Pak Dede. Mangga Pak Dede di mana Pak Dede? Di Perumnas. Di Perumnas. Saya mau tanyakan. Mangga Bapak. Mengenai masalah data pembayaran BG, cek. Pembayaran tentang menggunakan cek atau BG Pak ya? Iya, itu menurut hukum Islam sendiri itu bagaimana? Masalahnya, misalkan saya punya usaha Pak ya, dari pabrik pembayarannya pakainya BG, sedangkan orang kerja saya kan perlu dibayar untuk dia kata karyawan saya kan punya anak istri. Terkadang saya juga solusinya bagaimana? Pernah dengar menjual BG itu hukumnya agak riba. Cuma saya itu melihat karyawan saya kalau nggak saya bayar. Mohon maaf Bapak, menjual BG-nya harganya beda nggak dengan nilai nominalnya Pak? Tergantung itu sudah rahasia umum Pak ya. Kadang-kadang 5%, 6%, 4%. Artinya ada perubahan nilai uangnya Pak ya? Iya betul. Nah, sedangkan karyawan istilahnya ditungguin uangnya untuk anak istri untuk beli beras. Jadi solusinya mohon saya orang awam minta penjelasannya sejelas mungkin. Baik Bapak. Mungkin itu saja. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, satu penelpon lagi kami tunggu di 0231 375 5333. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan yang di Perumnas. Di Perumnas. Pertanyaannya si istri karir, jadi istri sama suami, penghasilannya sama istri. Mohon maaf, bagaimana? Diulang lagi Pak, diulang lagi agak terganggu. Apa namanya, antara suami dengan istri penghasilan gajinya gedean sama istri, dan bagaimana cara istilahnya antara suami ini keris. Mohon maaf, penghasilan Bapak lebih kecil daripada istri gitu Pak? Iya gitu. Karena kadang-kadang yang terjadi itu dalam keluarga itu ekonomi itu kan begitu. Jadi bagaimana pertanyaannya, bagaimana cara tetap memisahkan begitu? Suami tetap hormat suami, istri tetap hormat suami. Mohon maaf, bagaimana apa tadi suami agar suami? Bagaimana tetap berpesan dalam keluarga, sedangkan suami suka istrinya tetap begitu Pak. Mohon maaf Bapak, bisa diulang sedikit lagi? Ya, maksudnya bagaimana cara mengharmoniskan mengharmoniskan hubungan keluarga ya? Iya. Karena ada perbedaan penghasilan antara suami dan istri. Oh gitu. Iya baik Pak. Baik, mungkin kita bisa jawab atau yang pertama? Yang pertama tadi. Yang pertama adalah yang termasuk kategori rezeki yang halal itu bagaimana? Rezeki yang halal dan haram. Ada, mungkin kita bicarakan yang haram saja, selebihnya adalah halal. Haram itu ada dua macam. Haram zati, memang asal barangnya itu haram. Yang kedua haram aridi, aslinya barangnya halal tapi menjadi punya hukum haram. Halal yang asli zatnya haram adalah misalnya minuman keras, nggak peduli lagi makan daging babi di rumahnya ya, itu adalah haram zati, dari barangnya itu memang haram. Makan darah ya, itu haram zat, dan itu tidak banyak. Ada, tapi haram yang aridi, haram yang sifatnya haram karena hukum yang diberikan kepada barang tersebut, padahal bentuknya beras ya. Bentuknya beras yang aslinya ini adalah jenis makanan halal, tetapi nilainya menjadi haram karena hasil mencuri atau dibeli dengan uang korupsi atau dari berbohong. Nah ini, jadi ada sesuatu menjadi haram karena perbuatan kita di saat mengambilnya. Nah, haram aridi ini bisa di saat mengambil, bisa di saat kita memberi.
di saat memberikannya. Di saat kita mengambilnya dengan usaha yang tidak benar, yang tidak direstui. Nah, ini pembahasannya banyak, transaksi-transaksi yang haram. Ini adalah menjadikan barang itu haram, atau jual beli yang dibarengi dengan bohong, atau mengambil haknya orang lain, korupsi yang semacamnya, atau mungkin dengan riba. Itu semua adalah dari barang yang halal. Misalnya uang ya makanan, nasi, tapi itu hasil riba, maka itu adalah menjadi haram. Jadi haramnya seperti itu. Jadi karena haramnya karena cara mengambilnya yang salah, bukan karena zatnya. Jadi bisa saja kita lihat pekerjaan. Jadi tukang sapu halal, asalkan memenuhi pekerjaannya, dia bekerja sesuai dengan tugasnya, gaji yang diambil adalah halal. Kemudian jadi pegawai sesuai dengan tugas yang dilakukannya, jadi halal. Apalagi sama, orang diberi oleh orang lain, halal. Tetapi kalau sudah cara mendapatkan pemberian dengan berbohong, biarpun dia diberikan misalnya panti asuhan, padahal yatim piatunya cuma 5, bilang ada 50 yatim piatu, nangis semua kelaparan, bohong kan? Dikasih saja, itu kelihatannya adalah diberi, tapi ternyata nilainya haram karena kita bangun dengan bohong ya. Biarpun untuk membela orang fakir miskin, sebab membela kebenaran tidak boleh dengan cara berbohong. Itu menjadi nilainya haram di hadapan Allah dan tidak barakah. Jadi ini adalah haram karena cara mengambilnya kita dengan cara yang benar, ya cara yang salah. Itu menjadi haram. Jual beli bohong, riba ada, bohong lagi. Harganya 5.000 aslinya, mau jual 10.000. Kalau pengen Anda tidak bohong, bilang saja belanjanya mahal Pak, gitu saja, nggak usah dikasih tahu. Kok bilang belanjanya 7.000 padahal belanjanya 5.000, sudah bohong. Jadi nilainya adalah haram maknanya, karena bohong. Jadi orang membeli itu karena tertipu oleh Anda. Kalau tahu 5.000, mungkin dia akan nawar 7.000. Karena Anda bilang 7.000, nawarnya jadi 9.000. Jadi dia itu mengambil tertipu. Memang kelihatannya jual beli, tapi ada unsur kotor kita dalam berbohong. Makanya timbangan yang kita rubah haram, timbangan ukuran yang kita rubah. Jadi haram karena perbuatan kita di saat mengambil uang itu. Dan semuanya adalah berpusat kepada satu hal sama. Kita menginginkan sesuatu yang bukan milik kita, berlebihan. Itu akan menjadikan harta itu haram. Sudah dapat gaji besar ya, akhirnya pengen yang lebih banyak, akhirnya mengambil yang haram. Itu adalah makna keharuman. Jadi contohnya banyak sekali. Dan bukan saja ini di tempat yang kotor, tempat yang mulia pun ada. Tempat yang kotor misalnya dengan melacur, itu adalah jahat. Di dunia masjid pun bisa ya, mengambil uang masjid. Itu adalah lebih jahat daripada pelacuran, kan begitu ya. Ibaratnya kejahatan itu kejahatan. Jadi kejahatan itu banyak macam-macam. Hanya tempatnya. Semakin di tempat yang mulia semakin gede kejahatan. Di pesantren ada, di masjid ada, di lembaga Islam ada, di lembaga yang kotor ada. Dan ini semuanya adalah kelihatannya dari sesuatu yang baik, tapi karena cara mengambil uang tersebut dengan cara yang tidak benar, maka menjadi haram dan tidak diridhoi oleh Allah. Dan ini kan berbahaya kepada perkembangan jiwa anak-anak kita dan istri kita, sehingga menjadi jiwa yang tidak kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, masalah apa tadi? Bagaimana cara menjelaskan kepada istri di saat pulang terlambat? Sebetulnya ya, ini adalah yang pernah kita sampaikan. Di dalam hidup berumah tangga itu ada kita membangun saling percaya. Dan saling percaya itu kan memang dibarengi dengan kejujuran karena Allah. Selagi kita memang selama ini hidup saling mempercayai, kita bangun kejujuran, tinggal kita ngomong, "Mas, saya terlambat." Selesai, tidak akan banyak sih. Kenapa? Jangan-jangan nggak ada. Karena ini suaminya orang bertakwa kepada Allah. Kalau benar ngomong, saya masih ada rapat, ketemu dengan teman saya tidak boleh pulang duluan, selesai. Tapi di saat ada kecurigaan, terlambat pun kita menjadi bingung, ngomong apa saya. Sebenarnya tidak ada masalah, mohon maaf saya terlambat. Kalau istri tidak percaya, jangan salahkan istri. Kenapa istri tidak percaya dengan saya? Bisa saja kita. Atau sebaliknya, memang istri mungkin punya watak yang tidak baik. Jadi memang harus saling percaya ini dibangun. Dalam rumah tangga saling percaya, artinya saling percaya karena memang pasangan kita yang kita jadikan kontrol adalah Allah. Makanya Anda berbahagia wahai wanita kalau punya suami yang takut kepada Allah. Dan ketahuilah, semua wanita yang yakin suaminya itu, atau dalam dugaan husnuzonnya suaminya orang soleh, terlambat malam tidak akan pusing kan? Tapi kalau suaminya selama ini nggak benar misalnya, dikit terlambat saja bilang kemana? Atau sebaliknya, seorang suami kalau punya istri yang solehah, dia tidak akan pusing. Istrinya di rumah nyaman-nyaman saja. Tapi di saat punya istri yang nggak benar, terduga begini,
Telepon tidak diangkat saja, seorang suami juga bingung kan? Kepercayaan ini. Nah, jadi kita perlu membangun kepercayaan. Jadi kita tidak akan memberikan jawaban alasannya apa. Itu alasan hanya sepintas. Kita bisa memberi alasan, mau saja mohon maaf, saya salah, saya terlambat, kalau motor macet. Tapi kita akan membangun bagaimana hubungan suami istri itu tidak perlu sampai takut untuk terus terang. Jadi Anda pulang, mohon maaf, dan Anda memang jujur. Selama ini tidak pernah macam-macam. Ya, kalau mau terlambat, ya terlambat. Rumah terlambat jam 3. Mungkin malah nangis, saya takut. Enggak. Bukan mencari alasan kalau istri yang sudah percaya kepada suami, kok suami terlambat. Bukan macam-macam takutnya. Malah menangis mungkin takut jangan-jangan suamiku begini, ada apa dan sebagainya. Karena hubungannya baik, tidak pernah menduga yang enggak. Nah, ini yang perlu dibangun. Dan alangkah banyaknya istri seperti itu. Suaminya terlambat 1 jam saja gemeter, jangan-jangan ada apa-apa. Ada ketabrakan, ada apa. Ini karena dibangun suatu keindahan dalam rumah tangga. Tapi kalau sudah saling curiga, kemana? Ayo, yang jalan. Sudah langsung dibuka tasnya, ada apa nih semuanya. SMS-nya rebutan hati. Ini tidak indah karena memang dibangun dengan rasa tidak percaya. Dan yang harus kita tanya, kenapa tidak percaya? Ada apa ketidakpercayaan ini kok muncul? Mungkin memang ada unsur pernah kita berkhianat, kita berbohong dan sebagainya. Jadi yang perlu kita bangun adalah kebersamaan. Mungkin suami istri Anda yang tidak benar. Kalau memang istri Anda yang tidak benar, bagaimana Anda mengajari istri Anda perlahan demi perlahan untuk bisa mempercayai Anda? Yaitu kita ajari kejujuran. Atau mungkin Anda yang belum bisa meyakinkan kepada istri. Intinya kuncinya di suami kok. Nah ini suaminya adalah qawwamun ya. Berani menjadi suami itu harus berani bagaimana mendidik istri. Bagaimana istri bisa menjadi baik, istri menjadi patuh, istri menjadi dekat kepada Allah adalah tugas suami. Dan insya Allah Anda adalah orangnya. Buktinya Anda sampai bertanya di sini karena Anda ingin mencari solusi. Dan solusinya besar ya. Kita tidak akan memberi PR yang kecil ya. Kalau memberikan alasan maka gampang. Tapi lebih dari itu, bagaimana Anda kalau memang ada kerjaan yang sampai malam, barangkali Anda harus bertemu dengan seorang ulama. Apalagi kalau Anda bergabung dengan ustaz, kiai-kiai itu pulangnya jam 12 malam terus, jam 1, jam 2. Anda bergabung dengan kiai sama ustaz, apalagi Anda mengantarkannya, berkhidmah kepadanya. Nggak karu-karuan jamnya, kadang-kadang pulang pagi itu. Nah, jadi kalau sudah istri Anda baik, nggak akan bertanya, cukup dengan siapa engkau pergi. Kan begitu, dengan ini sudah selesai. Jadi yang perlu dibangun adalah kepercayaan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Bu, yang selanjutnya adalah bagian tentang hukumnya pembayaran dengan cek atau BG, Bu, ya. Dan bagaimana hukumnya juga menjual tapi dengan ada perbedaan. Ya. Mungkin bisa digambarkan sejenak. Barangkali apa begini. Ada orang butuh uang, ya kan? Saya kasih cek. Ya. Cek saya berikan kepada Anda. Nilainya 1 juta. Kan cairnya nanti 10 hari lagi kan? Iya. Tapi butuhnya sekarang kan? Kembalikan ke saya bayar berapa? 900.000. Begitu kan contohnya? Iya. Ini adalah kejahatan nomor 1 ini. Yang punya duit yang enak. Dan hukumnya haram mutlak, tidak ada tawar kalau begitu. Itu menjepit. Kalau memang saya sebagai bos, orang yang punya duit pengen nolong, tidak harus seperti ini menyekik bahasanya menolong, tapi mencekik. Kalau bang saya benar nolong, kenapa tidak saya kasih uang tunai saja? Nah kan belum jatahnya. Alangkah bagusnya kalau belum waktunya pembayaran kita beri dulu, kan tidak ada masalah. Jadi kalau tidak dipinjemi, tanpa harus mengurangi. Ini namanya mencekik dan ini menjadi bisnis. Dan memang kita mendengar pengaduan semacam itu adalah dengan begitu dikeluarkan, keluarkan. Kan bulan depan keluarnya ya. Nanti balikin siapa lagi? Ya kesian lagi. Lumayan. Tinggal gitu. Jadi mencekik itu. Jadi si fakir yang tadi bahasanya katanya kasihan karyawan sudah menunggu-nunggu, ditunggu-tunggu gajinya. Malah kita cekik. Alangkah jahatnya manusia ini. Coba dipikirkan ini. Dibalik saja Anda jadi karyawan bagaimana? Sudah gajinya pas-pasan. Ya. Harus kita potong lagi. Masya Allah, subhanallah. Kalau bentuknya seperti ini. Ada model lain lagi. Tapi intinya sama. Anda pinjam duit. Saya keluarkan cek. Ya. Kepada Anda. Tapi tidak bisa cair kecuali tanggal 30 nanti. Sekarang baru tanggal 18, 19 ya. Tanggal berapa hari ini? Tanggal 17. Baik 17. Nggak akan keluar. Sebenarnya Anda butuh. Gimana caranya? Saya jual. Ya kan? Saya jual. Kembali lagi ke sini. Siapa pun, apakah ini karyan bukan? Ya iya jual lah. Ya tidak bisa dong kalau penuh. Kan belum waktunya. Itu hakikat riba. Karena cek itu ada nilai 1 juta dibeli 900. Ribanya 100. Ini riba jadi nggak benar semuanya. Termasuk orang yang menjualnya juga. Sama menjual. Kenapa mau dengan urusan begini? Kalau mau dengan. Kalau 1 juta 1 juta. Ayo 1 juta 1 juta. Karena tolong menolong harus. Sebab apa?
Kejahatan yang dikemas dengan tolong-menolong itu tidak pernah terungkap selamanya. Dan itu paling jahatnya kejahatan. Kejahatan yang dikemas dengan bahasa menolong itu adalah kejahatan yang susah diungkap. Oh, saya nolong kok. Ya kan begitu. Itu adalah kejahatan yang paling bahaya. Sehingga Rasulullah sudah melarang urusan riba di dalam utang piutang. Karena apa? Itu mencekik. Biarpun 1 juta, ribanya 1.000. 1 juta, 10 juta kan 10.000. Ibaratnya 1.000, kecil ya. Nah, ada 1.000, paling 100.000 ya. 5.000, anggap saja 5.000, kalikan nanti. Sebulan naik, ini naik, diam-diam bisa 100.000, 200.000, 300.000. Inilah, karena apalagi di dalam Islam sudah ditata. Kalau pinjam tidak ada kelebihan. Tetap sama. Tapi ada akhlaknya. Yang hutang punya undang-undang, harus segera bayar. Kalau tidak, haram. Yang punya duit ngelihat. Kalau yang punya utang, yang utang nggak punya duit, fanadriatun ila masyarah. Sampai ditunda kapan dia bisa membayar. Jadi itulah hukumnya adalah haram kalau memang seperti itu. Kalau ada contoh yang lain, wallahu a'lam bishawab. Karena selama ini kami juga dengar, ya kami perhatian, kami tidak bisa menyampaikan dengan media-media. Sebab orang itu adalah selagi menjadi kebiasaan kayak menjadi halal. Terserah ya yang mendengar siapapun. Kami berharap yang mendengar jika termasuk golongan orang yang masih jual giro lalu membeli lagi dengan memberikan giro lalu membeli lagi dengan harga yang murah, semoga Allah memberikan kesadaran. Ketahuilah, rezeki yang halal itu penting, itu haram, susah, tidak barokah di anak. Dan mengerikan itu semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Baik Bu, ini pertanyaan yang ketiga Bu ya. Di saat ada perbedaan istri dan suami, gajinya lebih besar daripada istri. Sebetulnya sudah kita bahas dalam kunci keindahan. Salah satu dari kunci keindahan dalam rumah tangga itu adalah jangan banyak menuntut. Wahai istri, jangan banyak menuntut. Wahai suami, jangan banyak menuntut. Kalau ternyata suami tidak bisa punya penghasilan, istri yang berperan, nggak ada masalah. Tapi tidak banyak menuntut. Yang nggak benar tuh suami yang nggak mau kerja, itu yang nggak benar. Tapi kalau memang suami tidak bisa punya penghasilan, istri yang lebih pandai dalam urusan penghasilan nggak apa-apa. Tapi istri jangan jadi sombong. Jangan banyak menuntut. Tidak ada yang bermasalahkan. Dan tidak banyak menuntut di sini tidak hanya urusan nafkah ya, urusan pelayanan dan sebagainya. Istri, sehebat-hebatnya istri, dia akan terhalang untuk hubungan suami istri, masalah haid, kelahiran, hamil, itu ada. Artinya kalau istri suka menuntut bakal dituntut juga di sini ibaratnya dalam haid. Seharusnya kamu tidak boleh haid, sebab nafkah akan terus-menerus. Kayak begitu. Seharusnya kamu tidak boleh libur, nafkah akan terus. Saya kan ngasih duit. Nah, enak tuntut menuntut. Seperti yang kita bahas pada pertemuan yang lalu, tidak hilangkan budaya tuntut menuntut. Jadi masya Allah, kalau kelegaan, ya Allah. Kalau istri yang mencukupi, alhamdulillah. Suami mencukupi, alhamdulillah. Memang aslinya suami. Suami keluar uangnya dengan nafkahnya. Jangan ambil duitnya istri. Itu suami yang hebat. Anda suami berani menjadi suami, keluarkan uang dari diri Anda, uang Anda sendiri. Jangan pakai gajinya istri. Istri yang memberi itu sukarela. Istri yang baik. Bang, ini saja kalau saya buat anak sekolah ini. Itu istri yang baik. Istri yang membantu, dan itu kemuliaan seperti yang pernah terjadi pada zaman Nabi. Mendapatkan 3 pahala itu. Istri yang mulia, solehah, benar. Tapi seandainya istri tidak mau, memang tugasnya suami. Dan di saat suami tidak mau, tidak bisa memberi nafkah, bukan tidak mau, tidak bisa memberi nafkah karena fakir dan sebagainya, istri berperan. Sehingga tidak perlu namanya kontok-kontok lalu tidak harmonis. Jadi kalau sudah tidak ada harmonis, gara-gara perbedaan gaji, ini pasti ada yang menuntut dan ada yang sombong, dan itu tidak akan bahagia. Kalau seandainya suami dicukupi, lebih gede tetap mata istri tidak baik itu nanti. Atau mungkin karena suami tidak bisa bersyukur dengan perjuangan istri. Sebab ada suami mudah tersinggung. Sudah istri berjuang, maunya tersinggung saja. Ada memang suami jahat. Sudah istrinya yang ngasih nafkah, suaminya kacau balau. Ini ada modal begitu. Nasibnya sang istri yang karena salah memilih jodoh itu. Biasanya asal menikah saja itu. Jadi jangan dijadikan sebab kita berselisih kalau masalah urusan kekurangan materi. Ingat, salah satu kunci kebahagiaan di dalam rumah tangga, jangan banyak menuntut. Lakukan kewajiban Anda. Kalau Anda menemukan kekurangan pada pasangan Anda, wahai para istri, jangan menuntut. Anda bisa bantu itu semua. Wahai suami, jika Anda menemukan kekurangan pada tugas-tugas istri Anda terhadap Anda maklumi dan maafkan. Sabar. Jangan banyak menuntut. Itulah keindahan. Wallahu a'lam bishawab. Gitu ya. Banyak juga Bu yang terjadi seperti ini Bu ya. Seperti tadi dikatakan kalau memang pekerjaan atau yang kita makan adalah barang haram, memang itu sudah jelas Bu. Tapi ada seorang karyawan
Memang kalau dilihat dari zahirnya pekerjaan adalah halal, karena dia seorang karyawan. Tapi ternyata seorang karyawan ini punya kebiasaan buruk misalnya, artinya dia suka membelikan hasil uangnya itu untuk barang haram. Itu bagaimana? Baik, tadi kita memang kepotong. Kita tadi mau berbicara cara mengambil haram, ada cara membelanjakan. Jadi memang betul, uang halal itu belum cukup, belum tuntas, ada hisabnya. Sebab tidak semua yang halal menyelamatkan kita, apalagi yang haram. Yang haram digunakan kebaikan nggak ada, dan nilainya haramnya jelas, dosanya pasti. Misalnya saya mencuri untuk membantu orang, membantunya tidak dapat pahala, mencurinya pasti dosa kan, nggak ada untungnya. Dan yang halal belum tentu orang selamat dengan yang halal. Makanya kalau jujur ya dengan bahasa iman, kalau orang tidak banyak duitnya itu lebih aman. Hasilnya begitu. Sebab duit itu akan ditanya. Mencarinya repot, mencarinya harus dengan yang halal, belanjakannya halal, meres keringat, masya Allah, mulai pagi sore halal bersih. Tak taunya dibelikan baju untuk istrinya, yang baju itu masya Allah, mohon maaf, banyak jendelanya, sehingga oleh istri dipakai setiap saat. Suami yang sudah panas kena terik matahari ini diam-diam nabung dosa setiap saat dipakai, tidak disadari itu. Atau dibelikan untuk sesuatu yang bermaksiat terus, seolah-olah dia sudah cari yang halal, tapi ternyata dipakai untuk yang haram, nabung terus ya. Jadi ternyata yang halal belum tentu selamat, dengan yang halal belum tentu selamat. Jadi halal sendiri dibagi dua nanti. Halal yang mengarahkan ke surga, halal yang ke neraka. Halal yang mengarahkan ke surga dibelanjakan yang benar. Barang halal belum tentu kita belanjakan menjadi halal. Bisa saja kita belanjakan sesuatu yang tidak benar untuk bermaksiat, maka saat itu yang tadi halal mengantarkan kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Semoga Allah menjaga kita semua insyaallah. Ya, Pak Pemirsa, kita kembali nantikan partisipasi pemirsa di 0231 375 5333. Baik, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo. Ya, dengan siapa di mana? Assalamualaikum kepada Ustaz Guru Yaya. Iya. Saya penggemar fanatik mungkin kata Bu Yaya, mungkin tiap minggu saya ke sana itu di Pondok Al-Bagja sebenarnya. Iya. Ini masalah PT tadi beberapa PT. Cuma permasalahannya gini saya. Saya kan menjalani usaha. Jadi ngambil pabrik A atau B, cuma ngejualnya bukan ke yang ngasih BG-nya gitu Pak. Terkadang kan di pabrik ngasih BG. Nah, saya butuh bayar untuk karyawan, uang saya nggak ada. Nah, memang kata Bu Yaya, apapun bentuknya itu dosa besar. Yang ingin saya tanyakan itu solusinya itu bagaimana? Saya mendapat kerjaan posisi begini dari pabrik dikasih giro untuk bayar karyawan, saya itu nggak ada. Nah, sedangkan karyawan kan istilahnya butuh untuk beli beras, apa? Jadi ya Allah, bagaimana saya solusinya? Nah, saya kadang-kadang sama temen ini Pak ada biro, terserah mau ngasih berapa lah, mau kasih berapa. Cuma pada umumnya ada sebagian berapa persen saya nggak pakai yang kayak gitu. Saya mungkin sama temen yang mengerti, terserah mau dikasih berapa. Ya akhirnya dia ngasih misalnya 1 juta, cuma saya ada rasa terima kasih tuh, kasihlah berapa gitu. Satu itu. Kedua Pak, akhirnya dengan ada sistem pembayaran BG, saya pun bikin BG sendiri. Karena apa Pak? Saya kan sedang bahan baku. Kadang-kadang kalau belum ada jaminan, itu bahan baku nggak ngasih. Nah, pikiran saya Pak, kan saya setor barang dikasih cek, setornya kan bulan depan. Ya pun sebaliknya, bukan saya punya duit. Ya ini maaf Pak Bu Yaya ya, bukan saya punya duit karena saya mengandalkan dari pabrik nanti bulan depan. Makanya saya buka giro sendiri. Ya udah saya belanja bahan, kain, sesuai nanti bos saya ngasih bayarnya tanggal bulan sekiannya gitu. Nah, jadi tapi saya percaya biaya mungkin bisa ngasih penjelasan.
karena pada prinsipnya saya ingin usaha ini berkah, barokah gitu loh. Mungkin saya sendiri saya orang lurah, mungkin ini Bu Yaya juga mungkin sudah dapat undangan di pengajian nih. Makanya salah satu saya usulkan, saya fanatik sekali sama Buya dengan berdakwah keikhlasannya, sampai-sampai saya mendengarkan radioku itu nggak pernah tinggal. Semoga Bu Yaya dipanjangkan umurnya, diberi kesehatan dan berdakwah dengan ikhlas. Amin. Amin. Mungkin itu saja. Saya mohon penjelasannya dengan supaya saya mengerti. Sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung dijawab ya? Baik, boleh mungkin satu-satu. Kita satu saja kita jawab. Karena ini kelihatannya penting sekali dengan problem yang terjadi. Apa yang disampaikan oleh penanya yang katanya fanatik kepada kami tidak pantas untuk difanatiki dan tidak perlu difanatiki. Yang perlu kita bangun adalah cinta karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang menyelamatkan. Sebab kalau orang berubah menjadi fanatik, nanti kalau saya salah tidak ada ditegur nanti. Tapi yang diajarkan oleh Nabi Muhammad adalah bagaimana kita mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terserah setelah itu pakai bahasa apa, didoakan dan sebagainya. Baik, terima kasih atas kehadiran di majelis dan keistiqomahannya. Dan ketahuilah bahwa berkat istiqomah panjenengan inilah yang menjadikan majelis ini jadi makmur. Dan insya Allah barokahnya akan merata kepada semuanya. Amin. Adapun yang disampaikan ini, kami terlepas dari siapa yang melakukannya. Bukan harus Anda, siapapun yang melakukan yang sama. Kebenaran harus didengar, harus dipatuhi. Kalau tadi kasusnya adalah atasan kita, bos, yang memberikan giro kepada kita. Sebetulnya giro itu kan ada nilai uangnya ya. Anggap saja cairnya bulan depan. Sebetulnya hanya menggeser waktu saja kan. Kalau memang ada niat baik dari bos yang atas itu, menggeser waktu ya. Daripada duit cair bulan depan kan sama-sama cairnya, dikedepankan kan bisa. Waktu itu kan tidak ada beda sebetulnya. Hanya mau atau tidak merubah itu semuanya. Mohon maaf, sebab kalau sudah unsur yang menikmati keuntungan itu, susah melakukan itu semua. Misalnya, seorang bos masa kalau bisa punya perusahaan gede, tidak punya uang untuk menggaji, diajukan begitu saja. Misalnya semua karyawannya jumlahnya 1.000, 1 juta menjadi 1.000, silakan 1 juta kali 1.000, 1 miliar. 1 miliar, baik. Sebulan, duit 1 miliar apapun bentuknya harus keluarkan kan bulan depan ya. Iya. Baik. Apa bedanya dikeluarkan bulan depan bulan sekarang? Kalau untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan hari ini atau bulan depan sama-sama harus mengeluarkan kan. Yang menjadikan berat adalah unsur karena kita mengambil keuntungan di balik itu semuanya. Ketahuilah, kalau memang dia tidak ada unsur mencari keuntungan, bagi orang yang punya uang ini, yang punya pekerjaan, yang mempekerjakan orang banyak, sangat mudah untuk mengajukan. Kenapa? Sama-sama saya harus mengeluarkan uang. Lebih baik saya cari ridha Allah daripada saya hanya memberikan giro bulan depan, ya kan? Di situ ada permainan nanti untuk jual giro lebih murah dan sebagainya kalau lebih butuh. Kalau kepada pengusahanya sendiri, bosnya sendiri mungkin terarah jual gironya lebih ringan kan? Tetapi tetap ada unsur. Kalau memang hebat ini, bos ini ya, menjual hebat, kasih giro, nanti jual ke sini. Bagaimana? Yang belum butuh duit ya jangan dijual kepada kami gironya. Kalau sudah butuh duit, jual ke kami, tapi utuh 1 juta. Kenapa tidak bisa seperti itu? Sama-sama kan? Bisa mengeluarkan duit. Giro, boleh Anda membuat giro, tapi jual dengan harga yang sama. Karena apa? Karena niat nolong kan dia. Kenapa susah? Jadi solusinya adalah orang menolong harus benar nolong. Saya mengeluarkan giro 1 juta, bulan depan keluarnya. Ternyata orang ini butuh, jual kepada orang lain. Tidak apa-apa. Nilainya berapa? 1 juta. Maksudnya itu giro itu adalah jaminan. Kan saya pinjam duit kepadamu 1 juta. Ini loh jaminannya. Kan begitu sepertinya. Gak ada masalah dalam dunia Islam, ada jaminan. Jaminannya giro ini ada nilai uangnya. Saya nggak punya apa-apa kecuali giro ini. Tolong giro ini pegang. Kalau yang tidak mau nuker sendiri nanti saya kembalikan, saya yang menjual. Tapi tetap pinjamnya duit berapa? 1 juta. Atau kalau memang tidak bisa begini caranya. Giro saya berikan kepada Anda 1 juta. Tapi Anda butuh duit. Tapi gironya keluarnya berapa? Bulan depan ya. Anda boleh giro titipkan di orang lain. Anda boleh, ini solusinya. Anda titipkan, ini saya punya giro 1 juta.
Terus apa maksudmu? Saya pinjam duit 500.000, jaminannya ini. Maksud kalau sudah giro jatuh tempo, nanti saya handle, saya kembalikan gironya, saya tukar sama, saya jual sesuai dengan harganya, 500 saya bayar. Nggak ada masalah. Jadi Anda meminjam saja kepada orang senilai 500. Pun dia bisa minjem duit kan? Misalnya itu tadi. Maksudkan misalnya. Maksudkan orang yang saya kasih giro 1 juta diberikan kepada Anda. Anda mau beli giro. Kalau mau beli giro punya duit atau tidak? Punya. Baik. Kalau giro dijual kepada Anda 1 juta menjadi 100.000 kan? 100.000. Anda memanfaatkan berapa? 100.000. Dalam tempo sebulan ya. Anda jahat kan? Yes. Kalau Bang Anda lihat nolong kan begini. Sudah ambil saja duit 900.000, tapi giro saya pinjam. Nanti kalau sudah pada waktunya ya saya tuker 100 tak kembalikan lagi ke kamu. Kan tidak ada masalah kalau niat nolong. Ini kalau sudah ada niat unsur jahat. Jadi ternyata dalam urusan begini jujur saja dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau panjenengan Mas Ruslan ingin niat baik, selesai. Tapi kalau wah, ini rugi dong duit mandek dipinjem, wah enggak. Ini kalau ada unsur begini. Kan sama-sama mengeluarkan duit, dirubah niatnya menjadi niat yang mulia. Itu adalah di dalam Islam. Karena jangan sampai orang melarat, orang yang tidak punya ini terus terjepit. Ini secara umum rumusnya seperti itu, solusinya adalah seperti itu. Dan budaya, biarpun sudah menjadi kebiasaan, kita tidak boleh ikut budaya. Dan alhamdulillah banyak orang-orang berhasil nggak urusan dengan yang demikian ini. Karena berurusan dengan Allah yang Maha Kaya, nggak usah pusing. Semakin tawakal kepada Allah, Allah semakin perhatian. Semakin takut kepada Allah, semakin takut melarat, maka Allah tidak tolong nanti. Jadi ini adalah yang harus perhatikan. Masya Allah, yang Anda termasuk yang sangat perhatian pada ini. Anda punya dua kebaikan yang terlihat di sini. Anda ingin memperhatikan karyawan Anda. Sekaligus Anda juga ingin disiplin ya tadi katanya. Bagaimana waktu tepat, kemudian dengan karyawan yang ingin menolong dan sebagainya. Akan tapi alangkah sempurnanya jika itu semua adalah harus Anda barengi dengan cara-cara yang dibenarkan oleh syariat Nabi Muhammad SAW. Yang lalu biarkan berlalu. Barangkali yang belum pernah mendengar apa yang kami sampaikan pada hari ini, Allah akan mengampuni itu semuanya. Tadi ke depan hari harus proses. Kalau saya adalah bos, baik. Berarti saya harus mencari dana 1 miliar. Kan bukan dana hilang. Untuk gaji karyawan saya yang jumlahnya 1 miliar lillahi ta'ala, saya ingin mengajukan gaji itu semua daripada giro 1 bulan. Masya Allah, jihad luar biasa di jalan Allah. Ingin menghindar daripada urusan riba, tidak mengajari orang riba, mulia dan sangat mudah bagi orang mencari kemuliaan. Tapi kalau dimulai tetap 1 miliar itu kalau 100.000 jangan banyak. Kalau punya karyawan 1.000, gaji 1 juta. Setiap giro 1 nilainya dikurangi 100.000. Kalikan 100.000 kali 1.000. Berapa itu? 100 juta. 100 juta. Tenang-tenang saja. Sebulan sudah gaji pegawai, balik 100 juta. Nikmat. Nah kan ini yang menjadikan berat. 100, ada untungnya 100.000 toh. Tapi jadi berat. Barangkali ini karena permasalahan sangat penting. Semoga Allah menjaga kita dari urusan yang haram. Anda barang semua yang pernah berkecimpung dalam dunia ini, mudah bagi Allah untuk mengangkatnya. Jangan pesimis. Optimis. Allah Maha Kuasa. Anda bisa menyelamatkan semuanya. Insya Allah. Kalau Anda niat dan sungguh-sungguh semuanya. Allah a'lam bishawab. Baik, kita angkat lagi. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo. Ya, kita terima. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini Dengan siapa? Dengan Ibu Eni. Ibu Eni. Bangga Ibu. Ya, mau bertanya tentang ini junub. Dengan janabah Bu. Junub mandi besar. Pakai air panas, air hangat. Itu hukumnya apa? Baik Bu. Ada lagi Bu? Terus ini Pak, waktu kan di sekolah kan, kita mengumpulkan tabungan dari anak-anak. Terus pada akhir tahun kan dikembalikan. Tapi si ibu kan ngasih ke gurunya, diucapkan terima kasih lah. Ya, sekian aja Pak. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi Bu ya. Kalau ada masalah. Pak, satu lagi penelponnya. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa di mana Bapak? Dengan hamba. Iya.
Mangga pertanyaannya, Pak. Ya, umpama saya punya anak kos. Terus karena saya sudah rezeki banget, saya punya tempat. Akhirnya tanah saya itu dibangun pondok pesantren, tapi bukan diwakafkan. Hidupnya diwakafkan. Hasil bangunannya sumbangan orang-orang kampung. Selama 10 tahun kemudian santrinya nggak ada, sehingga dengan ini pondok tadi dibikin rumah. Bolehkah sampai dan pondok tadi yang tadi dibikin rumah? Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang pertama tadi apa? Mandi besar. Baik, mandi besar. Itu adalah fikihnya, ada sedikit fikih tentang mandi besar ada sendiri. Yang mewajibkan mandi besar ada 5. Yang satu adalah keluar mani, biarpun tanpa bersenggama. Yang kedua, bersenggama biarpun tidak sampai keluar mani. Kemudian yang ketiga adalah melahirkan. Orang melahirkan wajib mandi. Kemudian haid, kemudian nifas. Ada lagi tambahan orang mati harus dimandikan. Ini adalah pembahasan khusus. Kemudian cara mandinya sangat sederhana. Merasakan air yang bisa dipakai wudhu, atau air yang suci, air yang asli. Suci mensucikan, air mutlak bahasa fikihnya. Cuman kadang bingung dengan air mutlak. Pokoknya air asli saja, keluar dari bumi, turun dari langit, asli. Ya, yang belum bercampur dengan teh, kopi, segala macam ya. Air itu bisa dipakai untuk mandi, asalkan diguyur ke sekujur wudhu dengan niat. Nggak usah pakai bahasa Arab pun boleh ya. Dipermudah, sebagian orang harus pakai nawaitu, akhirnya nggak hafal lalu nggak mandi besar. Niat mandi besar karena Allah, biur sekujur tubuh, nggak pakai sampo pun bolehnya. Yang penting merata air itu sampai ke kulit-kulit semuanya. Itu adalah sah mandi besar, dan setelah itu boleh sholat ya. Boleh membaca Al-Quran, orang junub, haid dan sebagainya. Adapun airnya, asalkan air itu asli, biar untuk digodok itu adalah boleh, asalkan jangan waktu mendidih, nanti kulitnya yang ngantus ya. Jadi kalau anget boleh, nggak, air dingin pun boleh. Karena kalau panas dan anget hanya makruh, tapi kalau mendidih haram karena merusak kulit ya. Kecuali kita kuat dengan air mendidih. Jadi intinya air itu asli, air digodok nggak ada masalah. Air masak mungkin kita kayak saya kalau tidak mandi dengan air masak nggak bisa, ya boleh saja mandi besar dengan air masak, wudhu dengan air masak, nggak ada masalah. Hangat boleh, dingin boleh, ya, asalkan tidak berbahaya kepada kulit kita. Itu adalah sah-sah saja. Wallahu a'lam bishawab. Baik ya, yang kedua adalah mengumpulkan tabungan dari anak-anak murid-murid ya. Terus kemudian di akhirnya ibu yang memberikan. Masya Allah, kalau ada ibu menabung, anak-anak ibu, putri ibu menabung di sebuah sekolahan, nabungnya 10 juta, keluar 10 juta kan? Iya. Itu adalah benar, gak ada masalah. Kok ibu senang, Masya Allah anak saya bisa menabung sampai 1 juta, anggap saja itu. Ibu senang 100 dikasihkan kepada gurunya, maka itu adalah tidak ada masalah. Bahkan jangankan cuma 100 ribu. Kalau ibu dengan sukarela, sudah saya tidak mau mengambil duitnya, saya berikan ke sekolahan semuanya, baik, itu adalah suatu hal yang sangat mulia, karena itu memberi dan tidak ada hubungannya dengan urusan riba tadi, tidak ada sangkut pautnya. Itu baik, memang harus seperti itulah. Kita bersyukur tentang tentang kebaikan sudah dikumpulin, dijaga anak-anak kita ucapkan terima kasih. Memang seharusnya seperti itu, kita berterima kasih dengan sekolahan. Jangan kalau sudah bayar SPP sudah selesai, tidak. Anak kita dididik di situ, nyumbang pondok, nyumbang madrasah, nyumbang SD, itu bagus, satu kemuliaan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Baik. Kemudian yang berikutnya Bu ya, tentang ada tanah wakaf yang di wakaf apa tidak wakaf ya tadi? Kayaknya tanah pribadi tadi. Tanah pribadi dibanguni sesuatu yang wakaf. Itu boleh saja, akan tapi begini. Harus ada perbincangan antara yang punya tanah dengan yang mewakafkan. Sementara kalau bangunan wakaf. Sebab kalau bangunan wakaf di tanah yang bukan wakaf, ini bermasalah nanti. Kalau yang punya tanah itu mengizinkan, berarti ini adalah mengizinkan sampai tanah wakaf tidak boleh dirubah. Seperti orang, kalau ada orang mengizinkan
kita membangun di rumah tanahnya. Silakan membangun di rumah saya, mangga disaksikan oleh banyak orang, persilakan. Ini adalah terserah dibangun. Nah, jadi memang tidak memiliki, tapi hak pakai. Sampai kapan? Sepuasnya. Tidak ada batasannya. Kalau ada setahun. Nah, kalau ada orang mengizinkan orang balik akil, mengizinkan orang bangun di rumahnya, itu adalah hak pakainya selamanya. Tidak ada batasannya. Sama. Ini makanya dalam urusan fikih, kalau ada orang balik akil, bekerja di tempat kita tanpa ada ikatan kerja, nggak wajib gaji itu. Ada orang dewasa kok ikut kita kerja. Ya saya ikut kerja, ikut saja. Orang dewasa, nggak wajib kita gaji. Nah, karena apa? Dia sendiri memberikan sukarela jasa itu tanpa ada ikatan. Karena ada anak kecil, anak yang belum berakal, kok bekerja di tempat kita wajib kita. Jadi namanya usul domisil, gaji yang semestinya. Sama. Kalau ada kita mengizinkan orang bangun di sini, secara hukum di hadapan Allah ya. Kalau hukum masalah negara lain cerita, nggak ada sertifikat. Hukum negara Anda mengizinkan, Anda harus tahu akibatnya kan. Anda izinkan bangunnya kayak begini, Anda diam, Anda rela, Anda berakal, Anda balik. Nah ini, maka itu adalah mengizinkan. Jadi tidak apa-apa bangun begitu, tapi tidak boleh dibongkar nih sampai bangunan itu sendiri rusak. Dan tidak boleh dirusak sampai bangunan itu sendiri rusak. Nah kalau ternyata bangunan ini ternyata santrinya habis, bolehkah dijadi rumah? Tidak boleh dijadikan rumah. Karena tidak sesuai dengan orang yang menghibahkan dulu atau mewakafkannya. Mewakafkan bangunan itu dulu adalah untuk santri. Kalau tidak bisa dijadikan rumah. Lalu kita boleh nanti misalnya karena tidak punya fungsi untuk santri, santrinya tidak nyaman di sini, pindah ke tempat lain. Nah bisa saja rumah ini kita sewakan uangnya untuk santri. Jadi tetap fungsinya untuk santri. Tapi kalau kita berubah menjadi yang lainnya total tidak ada kemanfaatan untuk santri, tidak perkenankan. Jadi nilainya seperti halnya digambarkan dalam fikih, kalau tikar itu diwakafkan di masjid tidak boleh dijual, dirubah fungsinya, tetap jadi tikar. Kecuali tikar itu nanti memang tidak bisa dimanfaatkan, fungsinya dirubah, dijual tikar itu jadi kayu bakar, duitnya dikembalikan lagi. Jadi ini tanah itu atau bangunan itu karena tidak bisa digunakan oleh santri tidak nyaman, mungkin keadaannya tidak baik, suasananya tidak menarik lagi. Tapi ini bangunan tetap nggak boleh dirubah menjadi apapun, kecuali digunakan oleh orang, dia harus membayar dan bayarannya itu kembali kepada santri karena fungsinya untuk kemanfaatan santri. Adapun masalah yang menduduki aslinya untuk santri, tapi karena santri bermanfaat, tidak mungkin kita biarkan begitu saja. Bagaimana kalau dijual? Ini bab lain lagi, menjual wakaf itu gimana hukumnya? Sama, menjual wakaf tidak diperkenankan kecuali wakaf itu tidak bisa difungsikan sebagai mestinya. Seperti tikar yang diwakafkan tidak boleh kita jual sebagai tikar. Kecuali kita jual sebagai kayu bakar, karena tikar dulu kan kayak kayu bakar dalam fikih itu. Tikar tidak boleh kita jual sebagai tikar. Ini tikar masjid kita jual, nggak boleh. Tapi kalau tikar sudah rusak, robek-robek, patah-patah, nggak bisa jadi tikar lagi kan? Kita buang juga jangan, tapi bisa dijual jadi kayu bakar. Nanti duitnya dikembalikan lagi. Ini adalah contohnya dalam fikih Islami, fikih kita, fikih madhab Syafi'i yang sangat luas, sudah jelas. Jadi itu. Jadi tidak boleh jadikan rumah hanya untuk dinikmati. Kecuali dan dijual tidak bisa. Tidak bisa dijual kecuali memang betul-betul nanti ada masalah menjual wakaf, artinya memindah wakaf, itu ada syaratnya. Di dalam mazhab Imam Syafi'i sama sekali tidak diperkenankan. Ini adalah jangan ke bawah kepada pembicaraan yang berikut ini ya. Ini adalah meluas ya. Itu saja. Pada mazhab Imam Syafi'i seperti ini selesai. Dalam mazhab Imam Abu Hanifah boleh wakaf itu dijual jika dengan syarat-syarat diantaranya memang tidak bisa berfungsi di tempat itu, kemudian ke tempat yang lebih manfaat lagi. Kemudian itu juga atas persetujuan orang yang mengetahui tentang tata letak. Jangan-jangan sekarang nggak laku tapi nanti tambah laku ya kan? Nggak boleh bohong di sini. Ini adalah ada syarat-syaratnya di dalam mazhab Imam Abu Hanifah. Lupakan dulu mazhab Abu Hanifah, gunakan wakaf sesungguhnya, kontrakkan atau sebagainya. Tapi yang terhormat, yang halal ya, yang bersih. Jadi kalau memang santri tidak bisa di situ, nggak bisa di situ. Kalau santri masih bisa di situ, diupayakan datangkan ustadz agar datang lagi punya fungsi kayak pesantren. Karena wakaf itu luar biasa. Jangan sampai kita itu apa? Naudzubillah ya, main-main urusan wakaf ya. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada waktu? Ada nggak? Iya. Ini ada pertanyaan nih. Bagaimana pendapat beliau tentang adanya pencekalan yang dilakukan beberapa ormas dan pejabat pemerintah daerah katanya terhadap salah satu public figure lah yang telah melakukan mungkin tindakan-tindakan yang tidak bermoral. Contohnya apa? Mungkin ya, langsung saja transparan contohnya. Kayaknya seperti artis-artis itu Bu ya, yang seperti itu dan
tanggapannya tentang publik figur tersebut yang dilakukan oleh mereka itu seperti apa? Mungkin ada sebuah, kita mendengar sebuah film kotor yang beredar itu. Syariat Islam tidak memperkenankan yang demikian itu. Kita tinggal menanyakan kepada yang bersangkutan, Anda melakukan atau tidak. Kalau dia mengatakan tidak melakukan, selesai. Karena namanya film itu adalah tidak bisa menjadikan saksi. Ta'tilun nusus tidak benar. Menghentikan nas Al-Quran mengatakan harus dengan 4 saksi. Ya, 4 saksi. Tanpa 4 saksi nggak bisa orang zina itu adalah. Dalam syariat Islam harus 4 saksi. Saksi yang melihat, mohon maaf, dalam bahasa fikih, keluar masuknya. Jadi melihat itu baru 4 saksi. Kalau ada 2 orang melihat orang berzina, lalu berkata, saya melihat orang berzina. Berapa orang kamu yang melihat? Saya berdua saja. Dicambuk nih 2 orang ini. Kan itu aib. Sehingga agar tidak mudah disebarkan. Sekarang dibincangkan. Akhirnya orang nggak pernah tahu. Adegan itu menjadi tahu. Naudzubillah. Ini karena yang memegang urusan ini bukan orang ahlinya. Semestinya ditutup, selesai. Jangan dibahas. Yang bersangkutan ditanya tidak. Oh, diekspos sana kemari katanya dipindah dari lab, dari HP ke HP dan sebagainya. Naudzubillah, sebab gara-gara ini luar biasa kejahatan. Kalau sudah yang bersangkutan mengatakan tidak, kita tidak boleh mengatakan harus, apalagi dengan sebuah video. Mohon maaf, biarpun video ini benar, misalnya, secara fikih tidak bisa menjerat ini sebagai zina. Akan tadi mungkin pelanggaran hukum, kenapa kok dia menyebar? Iya. Tapi tidak sampai diekspos semacam ini. Padahal kami dengar, wallahu alam bisawab. Kalau memang seorang itu mengatakan saya tidak melakukan, selesai. Tidak harus pakai mendatangkan pakarnya dan sebagainya. Cukup. Kalau memang negara ini benar-benar untuk menghentikan, dia yang bersangkutan mengatakan tidak, cukup. Yang beredar ini selesaikan. Yang menyebarkan ditangkap. Itu saja. Sekarang tidak. Wah, kemana-mana informasi semacam ini. Jadi ini harus hati-hati urusan perzinaan ini. Sehingga apa? Orang sudah semestinya berzikir kepada Allah, menuntut ilmu, ngomong yang baik, membicarakan tentang ini dan sebagainya. Akhirnya apa? Saya ingin tahu kayak apa. Kebetulan yang ngasih tahu perempuan, yang dikasih tahu laki-laki. Bangkit syahwatmu apa? Masya Allah, musibah yang semacam ini. Karena semua yang dilakukan, apapun kalau bukan berdasarkan dengan ajaran Nabi Muhammad SAW, yaitu menutup aib, adalah berbahaya. Dan itu akan musibah kepada umat. Jangan ikut membicarakan urusan itu. Kami pun kadang-kadang sampai nama, siapa namanya pun kami tidak ingin menghafal nama pelakunya itu ya. Kalau memang betul kami takut ya, takut saya ikut bergibah kepada dia, saya tidak bisa minta maaf kepada dia. Karena saya tidak tahu apakah dia melakukan betul ya, kita bisa menyebut namanya. Karena kalau saya menyebut namanya si Anu begini-begini, kalau memang ternyata tidak, saya ikut-ikut ke bawah orang fasik yang menyebarkan berita ini. Gimana saya minta maaf? Saya tidak pernah ketemu dia. Lebih baik saya diam, santri, tidak boleh ngomongin. Tidak. Kalau ada yang bahas itu, dibahas yang lainnya saja. Yang jelas, gambar itu tidak baik, siapapun pelakunya. Adapun apakah dia melakukan atau tidak, ini urusan lain. Jangan ikut mengunjung dia melakukan begini. Subhanallah. Ini musibah. Sebab apa? Namanya perzinaan. Dan yang semacamnya itu, kalau sudah tidak malu orang membicarakannya, namanya zina itu sudah menjadi biasa. Dan sekarang sudah terbukti ini. Katanya anti pornografi ya. Ternyata di mana-mana pornografi. Sekarang kiai yang membahas akannya, mana sih? Kan bisa begitu. Oh iya. Dia mengatakan haram, tapi disimpan di HP-nya bisa saja. Naudzubillah min dzalik. Ya, karena memang selama ini tidak pernah melihat adegan semacam itu, akhirnya bisa kemana-mana. Subhanallah. Semoga Allah menjaga kita semuanya. Jadi jangan ikut membicarakan, tutup lidah Anda membicarakan ini, tutup lidah kita untuk membicarakan si A si B itu. Karena membicarakannya itu adalah bisa masuk bab gadah, rendahkan dia. Belum tentu ia melakukannya. Sampai sekarang kamu belum terbukti melakukannya. Masih jika terbukti, dia kena hukuman semacam ini. Jika. Masih pakai kata jika kita ikut-ikutan. Subhanallah. Kalau ternyata tidak terbukti, alangkah banyak dosanya kita sebar ke sana. Si ini melakukan ini, si ini melakukan ini. Nah, memang namanya media, televisi dan sebagainya, kalau dipegang orang-orang soleh, mungkin tidak sebanyak itu. Dan memang ada orang membusuk yang pengen menyebarkan sesuatu yang semacam itu karena ada cari duit di balik korannya, cari duit di balik medianya, cari itu. Semoga Allah menjaga kita semuanya. Dan jika ada orang yang telah berkecimpung dalam dunia ini dan dia tidak tahu hukumnya, semoga Allah mengampuni dosanya. Dan pelakunya semoga Allah diberi kesadaran. Kalau memang pelakunya si dia, semoga Allah berikan kesadaran dan diampuni oleh Allah. Dan yang saat ini pernah menyaksikan gambar-gambar itu, semoga tidak malah menjadikan dia kecanduan pengen cari-cari yang lainnya. Semoga Allah menjadikan dia benci kepada kehinaan itu, lalu Allah memuliakan semuanya. Kita tidak ingin satu orang pun terhinakan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, pemirsa Cerbon TV yang berbahagia, semoga apa yang tadi disampaikan oleh guru kita dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk bisa membuat
pemirsa yang bertanya menjadi tahu adanya. Dan kelihatannya waktu kita telah habis untuk tayangan pada malam hari ini, dan mungkin tiba saatnya kita pada sesi yang terakhir, yaitu kesimpulan yang akan dilanjutkan dengan doa. Untuk itu kepada Abu Yahya kami persilakan. Baik, kesimpulannya adalah, karena ini cerita yang panjang, mungkin bisa yang ingin memurajaah tentang apa yang kami sampaikan dari awal, yang sangat mungkin sekali akan diputar ulang juga di siang hari atau apa di stasiun yang sama, tentang keharmonisan rumah tangga, karena cerita masih panjang. Dan semoga juga dari pihak televisi bisa mengusahakan penggandaannya nanti kalau ada orang yang membutuhkannya, dari keharmonisan rumah tangga dari awal sampai akhir, karena silsilah yang panjang, karena agar manfaatnya ada. Dan mungkin setelah ini kita akan berpindah kepada topik yang lainnya. Semoga bermanfaat. Mungkin kita akan berbicara tentang bagaimana mendidik anak yang baik ya, karena saat ini adalah rupanya banyak orang salah cara mendidik, sehingga, dan kita tidak akan mengatakan pendidik cara saya, cara kami, bukan. Bagaimana Rasulullah mengajari kita mendidik. Kita mengikut apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW yang dipahami oleh para salafus saleh, para ulama-ulama kita semuanya, bagaimana mendidik anak-anak yang benar, cara menyekolahkan yang benar, cara berinteraksi dengan anak. Dan nanti insya Allah akan kita bagi sesuai dengan yang biasa kami sampaikan, pembagian masa-masa mendidik anak itu. Dan inilah kemudian kesimpulannya adalah, kami berharap bahwa semuanya adalah punya siap dan punya kemauan, punya niat untuk menciptakan keindahan di dalam rumah tangga. Sebab musibahnya sangat besar. Jika di rumahnya yang seharusnya indah tidak indah, maka orang tersebut akan mencari keindahan di luar rumah. Dan itu adalah musibah sebelum di akhirat nanti. Jadikanlah istri kita adalah yang paling cantik yang kita saksikan. Seperti yang disebutkan Nabi Muhammad, kalau kita melihatnya, dia menyenangkan kita. Dan wahai para wanita, jadikan suami kita adalah orang yang paling kita banggakan. Sehingga kalau kita bertemu adalah ada nilai kebanggaan. Dan ini adalah yang perlu dibangun. Dan silsilah yang kami sampaikan adalah untuk membangun ini semuanya. Sehingga tidak ada suami merendahkan istri, biarpun tinggi pangkatnya kayak apa, biarpun alimnya kayak apa itu sang suami, tidak akan merendahkan istri. Begitu sebaliknya, istri tidak merendahkan sang suami, biarpun misalnya sang suami adalah sudah bodoh, tidak punya ilmu, tidak punya harta, sebab itu sakit-sakitan, istri adalah cantik, kaya raya, dia tidak akan merendahkan suami. Karena hidup dia itu bukan 60 tahun saja. Ia berharap setelah 60 tahun, ia berharap setelah kehidupan ini adalah kehidupan yang sangat luas, sangat panjang, yaitu kehidupan di alam barzakh dan kehidupan di akhirat nanti bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah kesimpulan yang bisa kami hadirkan, dan mari kita bersama-sama membaca doa sebagai penutup. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna, wansurna wa la tahdhurna, wa'afina wa la tumridna, وأكرمنا ولا تهنا وأثرنا ولا تؤثر علينا إنك على كل شيء قدير. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, berikan kepada kami keindahan dalam rumah tangga kami. Rumah tangga yang saling mencintai karenamu ya Allah. Rumah tangga yang kenal Engkau ya Allah. Suami yang semakin hari semakin khusyuk kepadamu, istri yang semakin hari semakin mencintaimu ya Allah. Sehingga hidup kami adalah hidup bersama orang-orang yang Kau cintai. Anak-anak kami kenal kepadamu ya Allah, sehingga kami dan anak-anak kami istri kami orang tua kami adalah ahli surgamu ya Allah. Ya Allah, jauhkan kami dari perselisihan di dalam rumah tangga kami, jauhkan kami dari percekcokan di dalam rumah tangga kami ya Allah. Kami tidak ingin susah di dalam rumah tangga kami ya Allah. Jadikan rumah tangga kami adalah keindahan surga sebelum kami masuk surgamu ya Allah. Dan jauhkan anak-anak kami semua, keluarga kami dari zina yang busuk, hina dan Kau hinakan ya Allah. Jauhkan kami dari zina yang kotor dan Kau hinakan ya Allah. Zina yang kotor dan Kau hinakan ya Allah. Jika ada di antara kami ada yang pernah terpeleset dalam hina dan busuknya zina ya Allah, amin. Kami mohon berikan kepada mereka pengampunan-Mu ya Allah, dan tutup aib mereka di dunia dan di akhirat, sehingga di dunia tetap mulia dan di akhirat Kau muliakan. Dan berikan kepada mereka kesadaran ya Allah. Ya Allah, jangan biarkan terus larut dalam kehinaan zina ya Allah. Dan tutuplah mata kami dari aibnya orang lain ya Allah. Dan jauhkan kami dari mencari-cari aibnya orang lain ya Allah.
Tutuplah mata kami dari aib guru-guru kami. Tutuplah mata kami dari aib orang tua kami. Tutuplah mata kami dari aib pasangan kami. Tutuplah mata kami dari aib orang yang bersama kami, ya Allah. Kami takut suudzon, ya Allah. Kami takut berprasangka buruk, ya Allah. Kami takut hati kami kotor, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami. Rumah tangga yang saling mencintai, yang saling menghormati, yang saling menghargai, yang saling mengabdi, ya Allah. Yang saling membantu karenamu, ya Allah. Sungguh Engkau Maha Kuasa, ya Allah. Ya Allah, berikan kemudahan kepada semua orang yang memudahkan urusan kami, Allah. Berikan kemudahan kepada orang yang memudahkan acara kami saat ini, Allah. Berikan kepada mereka semua adalah imbalan yang yaitu keridhaan-Mu, ya Allah. Kemudahan dari-Mu, ya Allah. Muliakan semua orang yang muliakanlah orang-orang yang berusaha untuk memuliakan orang lain, ya Allah. Dan muliakan kami semua, ya Allah. Ya Allah, bantulah orang yang telah membantu perjuangan kami, dan berikan kepada mereka keikhlasan, ya Allah. Orang yang telah membantu perjuangan kami, dakwah kami di tempat ini, di pesantren kami, dimanapun kami berada, pembangunan pesantren kami, perluasan tanah pesantren kami, ya Allah, berikan kepada mereka keikhlasan, ya Allah. Keikhlasan, ya Allah. Dan gantilah dengan harta yang melipat ganda yang Kau ridho, ya Allah. Jangan sampai mereka tidak ikhlas. Jangan sampai apa yang mereka lakukan tidak bisa mereka lihat kelak di akhirat, ya Allah. Sungguh kami mencintai mereka, ya Allah. Siapapun yang berjuang bersama kami, ya Allah. Siapapun yang membantu perjuangan kami, ya Allah, muliakan mereka, ya Allah. Dan jauhkan kami dari dengki, ya Allah. Jauhkan kami dari dengki. Jika ada orang berbuat jahat kepada kami, jika ada orang aniaya dan menyakiti kami, maka kami mohon ampuni dosa mereka, ya Allah. Ampuni dosa mereka, ya Allah. Mudahkan segala urusan mereka, ya Allah. Jangan sampai mereka masuk neraka gara-gara kami, ya Allah. Kami ingin orang-orang masuk surga gara-gara kami, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, mudahkan segala urusan kami, lapangkan rezeki kami dengan rezeki yang halal yang menghantarkan kepada ridho-Mu, dan panjangkan umur kami semua dalam ketaatan serta sehat walafiat, ya Allah. Dan di saat Kau hendak mencabut nyawa kami, cabutlah nyawa kami dalam keadaan Kau ridho pada kami, ya Allah. Dalam keadaan kami mencintai-Mu, ya Allah. Dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam keadaan iman, ya Allah. Iman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Pemirsa Tribun TV dimanapun Anda berada, demikianlah sajian pada malam hari ini. Namun sebelum kami tutup, kembali kami beritahukan bahwasanya bagi pemirsa yang ingin mendengarkan tausiah guru kami, Buya Yahya, juga dapat mendengarkan di radioku 107,9 FM Cirebon setiap hari jam 6 pagi sampai dengan jam 7 pagi, dan juga di radio dakwah lainnya yaitu di Wadi FM di 101,6 setiap hari mulai jam 4 sampai jam 6 ya, sampai menjelang maghrib. Dan juga pemirsa dapat juga mengakses ya MP3 dakwah beliau yaitu di www.buyayahya.com.org. Demikian pemirsa, semoga sajian pada malam hari ini akan dapat membawa manfaat bagi kita semua. Dan akhirnya kami akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.